Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Uyay, silakan. Terima kasih Uyay. Sekarang biar semangat, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Tepuk semangat. Ada yang sudah tahu? Oke, teman-teman sudah tahu ya. Oke, sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Semangat. Oke. Nah, hari ini Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Di sini siapa yang pernah ikut membersihkan kelas bersama-sama? Oh, Putri pernah. Siapa lagi yang pernah tunjuk tangan? Terus gimana sih rasanya piket kelas bersama-sama itu? Senang. Terus cepat selesai. Iya, benar sekali. Jadi ada yang udah bisa nebak? Ibu mau kasih materi apa hari ini? Pintar, gotong royong. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan apa itu gotong royong. Nanti Ibu tampilkan ya, sini ya. Apa itu gotong royong? Istilah gotong royong berasal dari bahasa Jawa, di mana gotong berarti memikul atau mengangkat, sedangkan royong artinya bersama-sama. Menurut KBBI, gotong royong adalah bekerja sama, kalau menolong dan membantu dalam komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Sajogio dan Pujiwati mendefinisikan gotong royong sebagai kerjasama sukarela dari warga masyarakat untuk menyelesaikan proyek demi kepentingan umum, menegaskan kepentingan aksi kolektif. Jadi gotong royong bukan sekedar bekerja sama ya anak-anak, melainkan filosofi hidup yang mengajarkan kebersamaan dan solidaritas sosial. Selanjutnya ada nilai-nilai luhur dalam gotong royong. Nilai-nilai di sini ada 4 ya. Yang pertama ada kebersamaan. Bekerja tanpa pamrih, menyatukan kekuatan untuk kepentingan bersama. Ini adalah fondasi terciptanya harmoni sosial. Yang kedua ada persatuan, mempererat tali persaudaraan dan kesatuan masyarakat. Melalui gotong royong, perbedaan melebur menjadi kekuatan. Yang ketiga ada rela berkorban, kesediaan menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikiran, dan bahkan materi secara sukarela demi tujuan yang mulia. Yang keempat ada tolong menolong, saling membantu tanpa mengharapkan imbalan dan mencerminkan empati dan kepedulian antar sesama anggota masyarakat. Nah, nilai-nilai ini membentuk karakter masyarakat yang solid, tangguh, dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Selanjutnya, gotong royong menyatukan kita. Gotong royong itu bukan hanya tentang pekerjaan yang selesai, tetapi tentang ikatan yang terjalin dan kebersamaan yang tumbuh di antara kita. Nah, di situ ada gambar tuh ya. Mereka lagi
gotong royong di lingkungan masyarakat ya. Nah, gambar ini mengilustrasikan betapa gotong royong dapat menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Semangat bersama terpancar jelas menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan hubungan yang lebih erat. Ada solidaritas, kolaborasi, dan kemajuan komunitas. Nah, di sini ada contoh gotong royong dalam kehidupan. Gotong royong adalah praktik yang relevan di berbagai lingkungan, dari yang paling pribadi hingga komunitas yang lebih luas. Contohnya itu adalah di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, sama lingkungan masyarakat. Di lingkungan rumah itu ada apa aja sih? Yang pertama itu membersihkan rumah bersama keluarga, termasuk di gotong royong di kegiatan rumah. Terus juga membantu orang tua dalam pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyetrika, berkebun, atau menyapu halaman, itu termasuk gotong royong. Yang ketiga, saling mendukung dalam menghadapi masalah keluarga, baik moral maupun material. Selanjutnya ada di lingkungan sekolah. Apa aja sih contoh-contohnya? Yang pertama itu ada kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah dan kelas. Ya, yang tadi Ibu bilang di pertama kali ya. Membersihkan kelas atau piket kelas itu termasuk gotong royong dalam lingkungan sekolah. Terus belajar kelompok untuk membantu teman yang kesulitan memahami materi, itu termasuk gotong royong. Setelah itu mempersiapkan acara sekolah bersama seperti pentas seni atau peringatan hari besar. Apalagi sekarang sudah mau 17 Agustus ya, pasti ada gotong royong untuk mempersiapkan acara tersebut. Selanjutnya ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu membangun atau memperbaiki fasilitas umum seperti jembatan atau balai desa. Atau juga bisa kerja bakti membersihkan selokan setiap minggu, itu termasuk gotong royong di lingkungan masyarakat. Siskamling juga termasuk untuk menjaga keamanan bersama. Penggalangan dana atau bantuan untuk warga yang tertimpa musibah, itu juga termasuk gotong royong dalam lingkungan masyarakat. Penerapan gotong royong ini menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dapat diwujudkan dalam skala apapun, membawa manfaat nyata bagi individu dan kolektif. Nah, sudah tahu kan sekarang apa itu gotong royong? Sekarang Ibu mau kalian semua tonton video animasi tentang gotong royong. Sebentar, kita tampilkan. Hari Minggu ini adalah hari terakhir liburan sekolah. Besok adalah hari Senin dan keempat sahabat ini sudah harus masuk sekolah lagi. Untuk menikmati hari terakhir liburan, mereka berkumpul di taman dekat sekolah mereka. Tak terasa ya, liburan sekolah sudah hampir selesai. Iya, kita harus siap-siap bersekolah lagi. Hari ini kita mau ngapain? Aku rasanya sudah bosan bermain. Iya, benar. Bermain terus juga lama-lama memang membosankan. Bagaimana kalau kita mampir ke gedung sekolah sebentar? Boleh juga. Hitung-hitung pemanasan sebelum belajar. Pasti seru menjelajah ke sekolah di saat tidak ada siapapun. Benar, seperti ekspedisi perburuan harta karun ya. Katanya gedung sekolah seram kalau tidak ada siapapun. Kalian nanti tidak boleh merengek minta pulang ya. Tidak, kami bukan penakut. Mereka pergi ke gedung sekolah
yang berada tak jauh dari taman sambil bersenda gurau sepanjang jalan. Ketika sampai di depan sekolah, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tidak! Kenapa kotor sekali gedung sekolah kita? Tak hanya halaman saja yang kotor, ruang kelas mereka pun terlihat seperti belum pernah dibersihkan sejak terakhir mereka sekolah. Padahal sebentar lagi masuk sekolah. Kenapa kelas masih kotor seperti itu ya? Kalau liburan, bukankah biasanya Pak Yanto penjaga sekolah kita yang membersihkannya? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Pak Yanto. Bagaimana kalau kita tanya Pak Yanto saja? Bukankah rumahnya hanya di belakang sekolah? Mereka tidak butuh waktu lama untuk pergi ke rumah Pak Yanto. Sesampainya di sana, mereka melihat Pak Yanto sedang terbaring lemah di tempat tidur. Ternyata, Pak Yanto mengalami musibah dan kakinya cedera. Loh, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Bukankah kalian masih liburan? Kami tadi mampir ke sekolah, Pak. Iya Pak, dan kelas kami masih kotor. Jadi kami bermaksud untuk memberitahu Bapak. Ternyata Bapak kecelakaan ya? Iya, Bapak tidak sengaja jatuh dari motor saat hujan deras. Sehingga Bapak tidak bisa membersihkan gedung sekolah. Apakah keadaan sekolah benar-benar sangat kotor? Iya Pak, halaman penuh daun kering. Rumput liar juga sudah tinggi. Dan kelas kami penuh dengan debu Pak. Aduh, padahal tepat sebelum kalian liburan, Bapak sudah membersihkan semuanya. Bapak kira tidak akan sekotor itu sekarang. Baiklah, nanti sore akan Bapak bersihkan. Keempat sahabat itu saling memandang. Mereka semua berpikiran sama. Bagaimana Pak Yanto bisa membersihkan seluruh sekolah sementara dia sedang sakit? Pak Yanto istirahat saja. Biar kami yang membersihkan sekolah. Iya benar, biar kami saja yang membersihkan kelas. Mereka pun menawarkan diri untuk membantu membersihkan sekolah. Benarkah? Kalau begitu, bersihkan saja ruang kelas kalian ya. Sisanya biar Bapak yang urus. Ini kunci ruang kelasnya. Trims Pak, nanti akan kami kembalikan lagi. Jangan memaksa diri ya. Kalau kalian capek, kembali saja ke sini. Siapa? Indra, Nadia, Donita, dan Okto pun kembali ke sekolah untuk mulai bersih-bersih. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian, mulai membagi tugas. Nah, sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Okto mendapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Pertama, mereka menyapu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengepel lantai hingga mengkilap. Sementara itu, Donita mendapatkan tugas untuk membersihkan rak buku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya karena dikerjakan bersama-sama. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan. Ruang kelas kini berubah menjadi bersih bersinar. Itu karena kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Tos untuk kita semua. Kelompok Indo, Indra, Nadia, Donita, Okto. Karena sudah selesai, yuk kita kembali ke Pak Yanto untuk mengembalikan kunci. Tunggu sebentar. Sebaiknya kita ke sana juga tidak membawa tangan kosong. Kasihan Pak Yanto. Benar juga,
Bagaimana kalau kita belikan buah-buahan? Kita sisihkan uang saku kita sedikit untuk membeli buah. Ide bagus. Yuk, segera kita lakukan. Mereka pun mengumpulkan sedikit uang saku mereka untuk membeli buah. Setelah membeli buah, mereka kembali ke rumah Pak Yanto untuk mengembalikan kunci. Kalian malah repot-repot membawakan buah. Dengan kalian membantu membersihkan kelas saja, sebenarnya Bapak sudah terbantu. Santai saja Pak Yanto. Tadi kami bergotong royong dalam membersihkan kelas. Jadinya cepat selesai dan terasa ringan. Kalian memang patut diatungi 4 jempol. Hihihi. Demikianlah akhir kisah 4 sahabat yang selalu kompak ini. Pesan dari cerita ini adalah gotong royong merupakan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Dengan bergotong royong, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat karena dilakukan secara bersama-sama. Oke, sudah selesai ya kata videonya. Gimana, seru gak? Seru. Coba sekarang Ibu mau tanya, kegiatan gotong royong apa aja yang kalian lihat di video? Iya, menyapu, terus membersihkan kaca, apalagi? Ngepel. Iya, betul. Halaman, iya menyapu halaman. Bagus. Lalu siapa saja yang ikut kerja bakti di sekolah? Siapa yang memperhatikan? Hah? Iya, benar sekali. Indra, Nadia, Okto, dan Donita. Oke, pintar ya, menyimak semuanya. Nah, sekarang menurut kalian apa manfaat dari gotong royong? Apa? Iya, pekerjaan menjadi ringan. Tambah kompak, boleh. Pintar sekali. Nah, sekarang Ibu mau kalian membuat kelompok. Ya, membuat kelompok. Tulis contoh kegiatan gotong royong di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat yang tadi Ibu sudah jelaskan di depan. Nanti jika sudah selesai, presentasikan ke depan ya, satu per satu. Oke. Nih, bagikan. Oke. Sudah selesai? Oke, boleh maju kelompok Uya dulu deh, maju. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya. Oke, udah maju semua. Bagus sekali ya anak-anak. Jadi ada banyak bentuk gotong royong ya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selesai semua. Nah, hari ini kita belajar bahwa gotong royong itu penting banget ya anak-anak. Dengan gotong royong pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat selesai, ya, terasa lebih ringan, dan membuat kita semakin akrab dengan teman-teman maupun keluarga ataupun masyarakat ya. Nah, sekarang coba kalian sebutkan kegiatan gotong royong apa yang bisa kalian lakukan di rumah. Yang bisa jawab? Mencuci piring, betul. Apalagi? Membantu ibu, apalagi? Membereskan mainan juga termasuk. Apalagi?
Iya, boleh. Bagus sekali. Jadi mulai sekarang mari kita biasakan ya hidup bergotong royong. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hidup rukun. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah.